Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Mbak, mari silakan masuk. Nggih Bu, terima kasih. Silakan duduk nggih Bu. Baik Bu, Dengan Ibu siapa ya kalau boleh tahu? dengan Ibu Widya Bu Bidan. Oke Bu Widya, perkenalkan nama saya Bidan Iluh Ayu, bidan yang bertugas di pagi ini. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu ya Bu? Baik Bu, jadi tujuan saya ke sini ingin memasang KB. Baru pertama ini saya memasang karena saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Agar anak pertama dan anak kedua jaraknya tidak berdekatan Bu, saya mau konsul dulu kira-kira yang cocok buat saya apa nggih Bu? Baik Bu, saya langsung jelaskan KB jarak jauh yang aman digunakan dan nanti jenengan bisa pilih sendiri sesuai kondisi dan kebutuhan Ibu sendiri nggih. Baik Bu. Kontrasepsi yang bisa dipilih yaitu kontrasepsi jangka panjang ada IUD dan implan. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang membantu mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Yang pertama itu ada kontrasepsi IUD. IUD atau spiral ini merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim tanpa hormon namun tidak akan mengganggu kesuburan. IUD ini sangat efektif untuk jangka panjang atau jika ibu ingin jarak kehamilan sesuai yang direncanakan. Terlebih, IUD pun aman bagi ibu yang menyusui. Dengan begitu, ketika ibu sedang menyusui dan ingin menjaga jarak kehamilan, cocok menggunakan kontrasepsi tersebut. Cara kerjanya, IUD mengurangi mobilitas sperma sehingga sperma tidak akan mencapai sel telur karena telah melalui efek iritasi spiral. Kemudian, tembaga yang ada di kontrasepsi tersebut akan melepas ion yang menyebabkan kondisi rahim tidak siap untuk melakukan pembuahan. Efek samping pemasangan KB spiral atau IUD adalah 1. Menstruasi tidak teratur di awal pemasangan. Yang kedua, darah menstruasi lebih banyak dibanding biasanya. Yang ketiga, timbul kram perut baik saat menstruasi atau tidak. Yang keempat, bisa menimbulkan flek di awal pemasangan. Dan yang terakhir, mual dan perut tidak nyaman. Dapat menimbulkan resiko infeksi pada daerah kewanitaan. Keuntungan IUD. Kontrasepsi IUD terbilang lebih praktis sebab dalam sekali pemasangan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama. Menggunakan IUD dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Selain itu, IUD bisa dilepas kapan saja ketika Anda sudah ingin merencanakan kehamilan. Lalu, aman untuk ibu menyusui. IUD juga tidak memiliki efek samping hormonal dan tidak terikat jadwal minum obat serta kunjungan dokter atau bidan. Kedua, itu ada implan, digunakan dengan dipasang di bawah kulit lengan atas. Implan ini hanya mengandung hormon progesteron yang tidak mempengaruhi kualitas dan produksi ASI serta mengurangi pendarahan berat saat menstruasi. Cara kerja implan ini yaitu hormon diserap secara perlahan oleh pembuluh darah, lalu progesteron tersebut mencegah pelepasan sel telur dan mengentalkan lender rahim. Dengan begitu, rahim akan sulit ditembus sperma. Keuntungan implan. Perlindungan jangka panjang hingga 3 tahun. Implan dapat dilepas kapan saja, termasuk saat muncul efek samping yang tidak diinginkan. Dapat kembali ke masa subur dengan cepat setelah implan dilepas. Selain itu, implan mudah dipasang. Ibu juga tidak perlu rutin check up ke dokter atau bidan. Efek samping yang mungkin terjadi saat pemasangan implan ini adalah haid tidak teratur atau tidak haid sama sekali. Yang kedua, darah haid menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Yang ketiga, keluar flek atau bercak darah saat sedang tidak menstruasi. Selanjutnya, berat badan bertambah, sakit kepala, muncul jerawat, dan payudara nyeri. Ada IUD dan implan. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang membantu Anda mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Jadi, itu Bu jarak panjang yang bisa Ibu gunakan. Kira-kira apakah di sini sudah bisa memilih atau kurang paham dengan penjelasan saya?
Sampai saat ini saya paham, Bu, karena pada waktu kehamilan pertama saya sudah dijelaskan, tetapi baru kali ini saya memutuskan memasang KB, Bu. Memasang KB memang sangat disarankan setelah melahirkan karena untuk mendukung gerakan penurunan angka kelahiran di Indonesia yang relatif tinggi, dan juga KB bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak serta bisa memaksimalkan perawatan ibu dan tumbuh kembang anaknya. Iya, Bu, tapi apakah aman jika dipasang sekarang atau harus menunggu masa nifas selesai? Sebenarnya tidak masalah, tapi ya resikonya kalau mau KB, suntik setiap 3 atau 6 bulan sekali. Harus suntik, sedangkan jika memasang yang spiral atau IUD, itu akan merasakan nyeri yang lebih dan bisa juga lepas terbawa darah nifas tanpa sadar, Mbak. Kalau yang implan ya aman-aman saja dipasang kapanpun. Semua tergantung Bu Widya. Merasa cocok yang mana? Setelah saya pikir, saya lebih tertarik yang implan, Bu Bidan. Baik Bu Widya, saya jelaskan lebih lanjut ya. KB implan ini tidak bisa digunakan semua orang. Apa Mbak Widya punya riwayat penyakit diabetes, gangguan pada hati, osteoporosis, atau penggumpalan darah yang serius sebelumnya? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Bu. Dan nanti jika ada rasa nyeri bengkak pada awal pemasangan implan itu hal yang wajar ya Bu. Jadi jangan khawatir dan insya Allah pemasangan di klinik kami juga aman dan sudah pengalaman. Nggih, Bu Bidan. Baik, jika sudah memutuskan, Ibu bisa isi data ini dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan tindakan G. Boleh dibaca dulu. Baik, Bu. Ini sudah, Bu. Baik Bu Widya, bisa tunggu di ruang tunggu dulu nggih. Nanti saya panggil jika bidan yang akan melakukan tindakan sudah siap. Terima kasih. Baik, Bu Bidan, saya keluar dulu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama.